Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita ngapain nih? Siang ini kita ngumpul-ngumpul di atas ini, apa nih yang mau kita bahas? Kita ingin membahas suatu isu yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, di sini saya dan teman-teman ya, kita bakal membahas sebuah isu kewarganegaraan dalam kebijakan energi nasional. Nah, kami di sini menggunakan studi kasus, yaitu studi kasus Pertamina dan swasta di Indonesia. Baik, nah kita pendahuluan dulu ya. Nah, jadi di Indonesia ini sistem ekonomi Indonesia itu berlandaskan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi sudah diatur. Nah, diatur di pasal 33 UUD 1945 yang dimana sektor vital seperti minyak dan gas bumi itu dikuasai oleh negara. Tapi bukan gimana soal UUD ini? Jadi kayak kalau misalnya dikuasai oleh negara bisa terjadi monopoli ya gitu ya. Nah, tapi sejak UU nomor 22 nih tahun 2001 tentang migas. Nah, itu apa tuh? Ruang dibuka bagi swasta untuk berpartisipasi dalam eksplorasi, impor dan distribusi energi, menciptakan dinamika baru. Jadi sekarang swasta udah bisa nih Masuk masuk untuk menguasai gas dan bumi. Tapi nyatanya yaitu yang Shell. Nah, maka itu ini yang akan kita bahas ini. Kita bahas Shell ya. Oke. Tapi di Jambi sendiri Shell tuh belum ada. Tapi kalau di Jambi itu Pertamina gitu ya. Kita lanjut dulu ya, kita lihat. Nah, ini masih landasan hukum dan prinsip konstitusi ya. Pada pasal 33 tadi, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat banyak orang dikuasai oleh negara. Ini menjadi dasar prioritas Pertamina. Nah, jadi kayak yang kita bahas tadi, Pertamina yang menguasai negara ini. Tapi tadi yang di UU nomor 22 tadi kan bilang regulasi ini membuka peluang liberasi ekonomi, memungkinkan sektor swasta itu ikut serta dalam kegiatan energi tadi. Tapi agak ketimpangan kan ya. Kayak antara pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 22 tahun 2001. Kayak negara mau menguasai tapi Membuka peluang. Nah, ini gimana ya? Ini agak ini Ya, bertabrakan lah jadinya. terus apa aja nih regulasi turunan apa? Nanti Pak, ini apa regulasi turunan ya dari PP nomor 250 memperkuat BUMN 2021 itu memperkuat tata kelola dan penyertaan modal negara kepada BUMN di sektor energi. Itu maksudnya apa? Memperkuat tata kelola dan penyertaan modal negara pada BUMN. Nah, jadi kayaknya ini sebenarnya saya kurang paham juga ya, karena kita bisnis digital kan. Iya. Kayaknya BUMN ini di PP nomor 50 2020 ini kayaknya di dalam BUMN itu diperkuat tata kelola gitu. Itu bilang negara wajib menjaga kedaulatan energi sambil menyeimbangkan peran BUMN dan swasta. Berarti emang ini ya. Berarti kan tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kan? Karena juga harus saling menyeimbangkan gitu. Dari si swasta sendiri ya. Coba kita next dulu ya. Posisi sentral Pertamina dalam perekonomian. Oh, di Pertamina berarti. Pertamina. Itu berapa tuh? 96% itu tentang apa tuh? 96% tentang pangsa pasar BBM. Pertamina menguasai sekitar 96% pasar dari seluruh Indonesia atau nasional pada tahun 2024. 96% cuy. Berarti hampir seluruhnya. Hampir semuanya. Kayak cuma 4% cuy itu swasta. Makanya di Jambi nggak ada. Nah, makanya itu ya. Apalagi kalau Jambi kota kecil. Nah, Nah, Di mana sih Jambi? kembali ke laptop. Oh. Nah, itu yang 6,5K itu apa dia? Ada 6,5 ribu lebih jaringan SPBU, memiliki lebih dari 6.500 SPBU di seluruh Indonesia, menjamin distribusi. Berarti di seluruh Indonesia ada sekitar 6.500 lebih jaringan SPBU. cabangnya lah itu. Provinsi di Indonesia B 36 36 ya? 37 atau 36? 38 nggak sih? Nah, pokoknya sekitar segitu ya. Tapi jaringannya 6,5K ribu lebih. Berarti bisa satu provinsi bisa sekitar sampai 100 sih. Bisa. Ya, bisa. Provinsi bisa. Apa itu 96% kan? Nah, yang itu mah rupiah itu apa tuh, Li? Apa tuh, Li?
49,5 triliun laba bersih 2024, mencatat laba bersih yang signifikan menunjukkan kekuatan komersialnya. Tempo 2025. Dari Tempo. Oh, dari Tempo. Dari Tempo. Sumbernya dari Tempo. Wah, bisa juga pendapatannya ya. Sebanyak itu ya. Laba bersih 2024 Laba bersihnya signifikan. Ya jadi itu katanya menunjukkan kekuatan komersialnya. Jadi kayak masih ketimpangan cuy. Iya. Ketimpangan. Kayaknya kalau di negara lain enggak lah, karena di Indonesia tuh kan Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir kan, bilang menjadikannya perusahaan energi dan terbesar di Asia Tenggara, bayangkan di Asia Tenggara loh. Ini energi terbesarnya maksudnya energi yang terbesar atau kuasanya itu yang besar? Kuasanya pasti besar. Tapi energinya juga besar juga ya? Ya, pasti. Ya, pasti. Coba kita next dulu lah. Ini Oh, Krusial. ini yang terjadi akhir-akhir ini ya. Ya. Isu krusial kelangkaan BBM di SPBU swasta 2025. Nah, kenapa tuh ya? Pada tahun 2025 kenapa tuh? Nah, jadi pada tahun 2025 terjadi kelangkaan bahan bakar di sejumlah SPBU swasta. Laporan Reuters pada Oktober 2025 menyebutkan penyebab utamanya adalah kebijakan pemerintah yang membatasi impor BBM oleh pihak swasta. 4% dibatasi Pak. Iya juga ya. Kelewatan sih, kelewatan. Tapi kita nggak tahu nih, kan emang ada UUD-nya kan. Alasannya apa kan kita nggak tahu. Tapi dibatasi. Tapi pemerintah punya alasan. Apa tuh? Pemerintah beralasan pembatasan dilakukan untuk menjaga standar kualitas dan keamanan pasokan nasional. berarti swasta ini, pemerintah ini menganggap swasta ini ya Belum terjamin lah standar kualitasnya. iya. Ya. Karena mungkin alasan pemerintah tuh biar lebih jadi satu pusat gitu loh. Oh, pusat ya. Jadi kita Heeh. nggak perlu nak beli mana lagi, nak beli situ lagi, nak. Bener. Jadi pemerintah tuh enak ngaturnya mungkin ya kan. Kita kan juga nggak tahu, misal nanti ada perusahaan asing yang masuk kayak gitu. Malah mereka yang menguasai kan. Nah, Masuk akal. Namun kebijakan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai keadilan dan transparansi karena cenderung memprioritaskan pertanyaan sebagai prioritas utama. Tetap dipertanyakan lah ya. Pasti. Dipertanyakan lah kan soal keadilan dan transparansi ini. next. Analisis prioritas mengapa pemerintah menyalurkan pertanyaan. Nah. Karena menurut lo ya. Jawabannya ya. Ya. Kalau di keamanan energi tadi kan bilang kan, pemerintah tuh Pertamina memiliki infrastruktur dan logistik terbesar karena dianggap paling mampu menjamin pasokan nasional secara stabil. Jadi lebih Stabil lah. Iya. Karena sudah memberikan bukti selama berapa puluh tahun terakhir kan. Sedangkan perusahaan swasta itu ya baru dan belum terbukti. Coba fungsi sosialnya. Baik. Menjalankan tanggung jawab sosial seperti menyalurkan BBM bersubsidi ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Berarti Pertamina ini Sudah ini ini. apa? Lebih maju. Iya, lebih Sudah hampir merata kan tadi 90% Iya. Jadi juga ada sektor-sektor gitu kayak itu depan, kayak kota-kota Iya, depan itu kota provinsi depan. depan, kayak Jakarta lah contohnya kan. Mungkin terluar maksudnya yang di Jambi gitu kan. Tinggal ya maksudnya yang di daerah-daerah yang di pelosok gitu. Kontrol politik, gimana menurut kamu kontrol politik? Kontrol politik ini mungkin pemerintah lebih mudah mengontrol harga dan pasokan energi melalui BUMN itu sendiri untuk menjaga stabilitas politik dari ekonomi sosial nasional. Salah. Maksudnya itu mungkin Ya tadi bilang tadi mengontrolnya itu mudah. mengontrolnya mudah. Karena satu Oh, iya, pusat. iya, karena satu satu pusat pusat itu. Bahkan politik pun ada ya di Pertamina. Nah. Kan tidak juga loh kontrol politik. Kalau misalnya kontrol secara gas energi kan tidak apa-apa gitu. Tapi ini Kontrol politik. Ujung-ujungnya Politik. Next nih. next. Nah, apa tuh Jas? Risiko dominasi politik. kritik kebijakan ya. Nah, sini ada beberapa resiko nih. Resiko dominasi dan kritik kebijakan. Jadi pertama itu ada hambatan kompetisi. Dominasi Pertamina dapat mengurangi ruang kompetisi sehat di pasar BBM dan merugikan swasta. Betul lah, benar lah, pasti benar. Kayak contoh kita nak bisnis lah, kalau kita nak bikin bisnis soal gas-gas gini apa ya gitu. Nah, ya, Bisa. apalagi pesaingnya Pertamina Ah. yang udah ada dari lama gitu kan. Selanjutnya ada yang risiko kedua itu ada inefisiensi birokrasi.
birokrasi BUMN yang besar berpotensi menurunkan efisiensi operasional dan transparansi. Birokrasi BUMN ya. Jadi ini yang politiknya nih, ini yang politiknya. Birokrasi BUMN yang besar berpotensi menurunkan efisiensi operasional dan transparansinya emang Jadi kita nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah tahu karena kan Iya. dipegang BUMN langsung kan. Iya. Dan selanjutnya yang paling parah ini ada potensi monopoli. Betul. Kebijakan yang tidak seimbang dapat membuka peluang praktik monopoli yang dikritik oleh KPPU. KPPU itu apa? Ada yang tahu? Belum, kita belum menganalisa ya, belum tahu ya. Apa ya? KPPU nggak? Kok KPPU apa? kok pulang pergi? Ya. Bisa kamu ini. Tapi itu yang paling bahaya tak? Iya, Ya, iya. potensi. Monopoli itu. monopoli. Lanjut nih. Lanjut. Nah, tapi gimana menurut kau ya soal kebijakan dan keseimbangan energi di Indonesia? Kalau dari tinjau dari pembatasan impor tadi ya, pemerintah tuh harus meninjau kembali kebijakan pembatasan impor BBM swasta dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Maksudnya tinjau pembatasan impor. Ini lebih Presisi mungkin. lebih ditinjau. Oh iya benar. Tadi kan awalnya kan dia takut nih kalau ada perusahaan asing masuk karena kita nggak tahu seperti apa mereka kan. Jadi emang daripada membatasi, daripada melarang lebih baik kuat lagi nih pengawasannya gitu. Jadi daripada swasta tidak bisa bergerak sama sekali, Iya. mending mereka bergerak tapi tetap diawasi. Nah, itu maksudnya kan. Nah, soal sinergi BUMN dan swasta nih, Krim. Mungkin soal sinergi dan swasta ini mungkin pihak Pertamina itu perlu meningkatkan efisiensi dan membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan pihak swasta tadi dalam distribusi minyak gitu. Tapi ini aku setuju nih, setuju. Ya, berarti kan Kerjasama kan? swasta tuh anggaplah jadi distribusinya gitu ya. Ya. Bisa juga bisa mau bekerjasama dalam distribusi. Betul. Jadi intinya ini kita BUMN ini harus lebih bersama lagi bersinergi hubungan dengan pihak swasta. Apa tahun swasta ya menurut kau Ismail? Selanjutnya, Le. Soal swasta nih. Pihak swasta itu wajib mematuhi standar mutu dan memperkuat infrastruktur logistik agar mandiri. Ya, berarti Ini mereka harus ikut standar cuy. Tidak basi-basi gitu nah. Ikut aturan dari Pasti kita. standarnya Pertamina tadi kan. Iya, betul. Jadi biar kalau ada apa-apa, ya mereka dia yang ngurus itu. Kalau KPPU nah, guys. KPPU ya. Nah, jadi ini ada memperkuat pengawasan KPPU. Jadi lembaga pengawasan kayak KPPU itu perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap praktik monopoli di sektor energi. Oh, jadi KPPU ini adalah lembaga pengawasan. Oh iya, pengawas. Jadi tugas mereka itu untuk mengawasi terhadap praktik monopoli di sektor energi. Mungkin agak mirip-mirip sama KPK mungkin ya. Mungkin tadi Ya. Karena pengawasan kan ya. Ini bidang yang lain. Oke, kesimpulan menuju kebijakan. Nah, ini kesimpulan nih, menuju kebijakan energi berkeadilan. Kan ya. Dari mandat konstitusi sendiri ya, ada 3 nggak sih mandat konstitusi. Pertama, Pertamina itu sentral karena mandat UUD tadi, yang tadi hajat itu kurang banyak tadi kan, dikuasai oleh negara tuh Pertamina, dan kapasitas infrastrukturnya. Lalu keseimbangan pasar sih, dominasi BUMN harus diimbangi agar tidak menciptakan inefisiensi dan ketimpangan. Bener gak sih tadi ya? Itu yang kita bahas dari tadi. Sinergi lanjutannya diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN dan swasta untuk energi yang adil dan transparan. Berarti memang butuh kerjasama lagi gitu Iya, ya. iya. Oh ini apa? Udah kesimpulannya. Tapi Iya. coba kita simpulkan dari Boleh. masing-masing ya. Dari Iya, masing-masing. Dari Anjas dulu. Gimana Anjas. nih kau semua kau soal ini? Isu-isu ini. Nah, kalau dari isu ini ya, kayaknya emang tidak perlu kita pelajari pun udah nampak ketimpangan antara Pertamina sama apalagi dengan Swasta. perusahaan swasta gitu. Nah, mau kita lihat pun jalan-jalan nggak ada satupun yang punya perusahaan swasta gitu. Jadi terlihat ketimpangan antara Pertamina dan swasta. Jadi emang perlu adanya sinergi antara Pertamina dan swasta agar memang menjaga keseimbangan gitu. Ada keseimbangan di antara pihak swasta dan juga Pertamina. Untuk menjaga menghindari ketimpangan juga menciptakan inefisiensi agar tidak menciptakan inefisiensi. Itu sih berarti. Itu kalau kau yang bisa. Boleh.
Kalau dari aku sih, itu kan kemarin sudah tengok mungkin di sosial media, kayak swasta itu sampai jualan loh, karena kehabisan itu. Yang kopi Jadi lah. aku mikir kayak, apa Pertamina nih emang nggak mau disangin apa kayak mana? Jadi emang kita dari aku sendiri mungkin perlu emang kerjasamanya nian. Jadi antara pemerintah sama BUMN sama swastanya itu emang harus dikerjasama tuh nian. Dan sistem pengawasannya mungkin juga lebih ditingkatkan lagi. Begitu sih. Biar imbang lah. Iya, biar imbang lah. Imbang kenapa? Jadi kau kayak gitu. Menurut aku sih mungkin cara Pertamina ini maksudnya tuh untuk apa ya, benar sih caranya itu, tapi dengan jalannya itu yang salah itu, mungkin kayak terlalu mengekang gitu jatuhnya pihak swasta gitu kan. Mungkin memang benar butuh sinergi berkelanjutan antara pihak swasta dan pihak Pertamina itu sendiri dengan memberikan beberapa aturan agar pihak swasta itu tidak sewenang-wenang gitu. Mungkin kayak itu sih dari kesimpulan aku ya. Itu dari kau ya. Ya. Kalau dari kau dari aku dulu ya. Silakan dulu. Jadi dari aku sih ya yang penting itu keseimbangannya. Ya mungkin bagus lah jika didominasi oleh Pertamina, jadi kita cukup percaya ke satu institusi beda oleh Pertamina. Tapi tetap harus kualitasnya harus dipentingkan juga kan, kualitasnya. Jangan karena Pertamina yang menguasai dia mereka semena-mena. Nggak boleh dioplos kan? Nggak boleh dioplos. Aduh. Nah, tapi itu soal itulah kan, jangan dioplos lah kan. Ya. Kasihlah yang berkualitas untuk rakyat ini kan. Karena kita kan melakukan ini untuk negara ini kan. Kepercayaan rakyat lah. Kita isi minyak ke Unjak untuk kuliah kan. Betul. Nah, kuliah kita untuk kerja kan, kerja untuk Indonesia. Itu sih. Jadi lebih di apa? Kualitasnya. Tambahkan kualitas lah, bukan kuantitas. Gitu lah. Dari kayak mana ya? Ya kurang lebih setuju ya dari keempat orang-orang hebat di sini. Karena emang apa ya, semuanya itu punya landasan masing-masing. Tadi dari pemerintah punya UU peraturannya sendiri, punya landasan, dan swasta juga punya tadi kan. Jadi karena sejauh ini Pertamina ini kayak apa ya? Apa sih swasta? Gitu. Kasarnya gitu lah. Kayak nggak usah soal sih lah. Gitu ya. Tapi kan seharusnya kan jangan gitu. Kita harus beri ruang juga. Karena kan sudah 90 berapa 6 apa 4 tadi? 96% harus menguasai. Ketimbang 4% aja masa harus di udah minoritas gitu loh. Udah minoritas tidak bijak lagi gitu loh. Akhirnya kan iya. Nilai pas sama aja ada. Nah. Makanya kita harus sinergi bareng supaya Indonesia makin maju, jadi Indonesia Mas dari 2045. Ini begitulah hasil dari diskusi kita dan podcast kita ya. Semoga lah hasil diskusi ini membuka mata kita lebih lebar gitu. Lebar gitu ya. Dan juga penonton semua jadi lebih paham mengenai gas dan migas di Indonesia. Jadi mungkin kita belum kenalan lebih lanjut ya. Kalian penutup sekarang kenalan lah. Boleh. Dennis dulu. Perkenalkan, namaku Anjis Papi Simbolon. Aku dari Prodi Bisnis Digital angkatan 23. Nim. Dengan NIM C1D1230051. Selanjutnya. Lanjut, saya Rifki Aparansyar dengan NIM C1D1230065. Oke, lanjut aja. Saya Fakri Akan Mubarok dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM C1D1230047. Saya di Bisnis Sendika, saya di angkatan 23 Bisnis Digital dengan NIM C1D1230023. Kalau saya sendiri Muhammad Syawidantoro, bisa dipanggil Cah Unicol dari Bisnis Digital angkatan 23 dengan NIM C1D1230059. Iya. Oke. Itulah hasil diskusi kita ya. Mantap. Daging banget ya. Daging banget ya. Ilmu banget. Mungkin bisa kita buat episode 2-nya. Kalau banyak views-nya ya. Iya. Boleh ya. Tidak mau ya. Jadi kita cari pengganti aja saya. Oke. Komen di bawah yang mau gantiin aja. Ya mungkin itu aja dulu dari kita di episode kali ini. Makasih teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.